Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari Stisip Samsul Ulum Kota Sukabumi dengan prodi Ilmu Administrasi Negara semester 1. Dengan dosen pembimbing Ibu Eni Rohayani MSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang rasionalisasi dan geopolitik. Pengertian rasionalisasi. Dalam psikologi dan logika, rasionalisasi atau alasan pembuatan adalah mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. Sering melibatkan hipotesis ad hoc. Rasionalisasi mengacu pada proses penggantian nilai, tradisi, dan emosi masyarakat yang memotivasi perilaku mereka saat ini dengan pemikiran dan tindakan yang tampaknya lebih rasional. Misalnya, dalam hal ini adalah masyarakat barat yang mencoba mengubah tradisi budaya dan nilai bangsa yang kurang berkembang secara ekonomi yang di mata mereka dapat memberikan manfaat. Banyak sosiolog, ahli teori kritis, dan filsuf kontemporer berpendapat bahwa rasionalisasi secara keliru dianggap sebagai bagian dari kemajuan dan memiliki efek negatif serta dehumanisasi terhadap masyarakat dan mengubah modernitas menjauh dari ajaran pokok pencerahan. Pendiri sosiologi memiliki reaksi kritis terhadap rasionalisasi. Marx dan Engels menghubungkan kemunculan masyarakat modern terutama dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Durkheim, hal tersebut terutama terkait dengan proses industrialisasi dan pembagian kerja sosial yang dihasilkannya. Bagi Weber, hal tersebut berkaitan dengan munculnya cara berpikir yang khas akibat kalkulasi rasional yang dikaitkan dengan etika Protestan. Kurang lebih apa yang dikatakan oleh Marx dan Engels dalam kaitannya dengan kalkulasi egois yang dingin. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Maka, membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dapat disimpulkan, geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara. Satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia. Satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokratisasi. Unsur-unsur geopolitik. 1. Wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan
yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. 2. Isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama atau konsensus nasional dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata laku atau konduk. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Kedudukan dan paradigma wawasan Nusantara. Adapun itu, kedudukan dan paradigma dari geopolitik ini ialah wawasan Nusantara atau geopolitik yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan serta juga mencapai suatu tujuan nasional. Spesifikasi dari wawasan Nusantara dalam paradigma nasional diantaranya sebagai berikut. 1. Pancasila ialah sebagai falsafah ideologi bangsa serta juga dasar negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. 3. Wawasan nasional ialah sebagai visi nasional yang berkedudukan ialah sebagai landasan konsepsional. 4. Ketahanan nasional ialah sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN ialah sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.